Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung perkuliahan penginderaan jauh, kita akan belajar tentang suhu permukaan tanah dan indeks kekeringan, ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah bahwa kita sudah melakukan pemrosesan data penginderaan jauh supaya kita bisa mengekstrak, ya, melakukan estimasi parameter-parameter lingkungan yang terkait dengan yang dapat diambil dari data-data spektralnya. Jadi sebelumnya, kita memproses data-data tersebut itu dengan melakukan kalibrasi radiometrik, kemudian koreksi atmosfer, kemudian hasilnya itu adalah surface reflektan. Nah, surface reflektan atau reflektan permukaannya kemarin udah kita proses menjadi salah satunya misalkan indeks spektral. Kita ingin cek indeks spektralnya seperti apa gitu ya. Ini juga ada rekaman untuk kuliah sebelumnya. Kemudian kita juga bisa ubah menjadi parameter lain, misalkan parameter biologi, kemudian parameter kimia, parameter optis dan sebagainya. Nah, di kesempatan ini kita akan mengubahnya menjadi parameter fisika ya. Kita akan menghitung atau melakukan estimasi apa namanya? Suhu permukaan tanah ya, suhu permukaan tanah dengan data penginderaan jauh. Nah, yang menjadi catatan di sini itu adalah biasanya suhu permukaan tanah yang diambil dari data penginderaan jauh itu adalah suhu permukaan di sensor ya, suhu permukaan di sensor bukan suhu permukaan di tanah atau di permukaan. Sehingga perlu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya, supaya kita bisa betul-betul dapat menghasilkan suhu permukaan suhu tanah di permukaan. Jadi kita bisa menambahkan suhu permukaannya. Nih, ketika kita melakukan pengolahan land surface temperature atau suhu permukaan tanah, itu kita dapat melakukannya dengan dua cara, tergantung dari data yang tersedia. Jadi yang pertama itu adalah jika kita menggunakan data Landsat 8 misalkan ya, itu TIRS level 2 gitu yang bisa kita download dari ESPA ya, itu maka kita cukup melakukan pembagian dengan bilangan kuantifikasi 10 untuk mendapatkan brightness temperature. Tapi jika data yang kita dapatkan itu adalah data yang level 1, dia masih DN, maka kita lakukan kalibrasi radiometrik. Jadi kalibrasi radiometriknya bisa menggunakan data data ini dengan menggunakan apa namanya gain offset maupun dengan menggunakan faktor maksimumnya ya, maksimum dan minimumnya. Nah, selanjutnya adalah bahwa setelah kita dapat at satellite brightness temperature, setelah kita dapatkan data yang tadi ya, radiannya ya, spektra radiannya, maka kita bisa dapatkan at satellite brightness temperature atau temperatur di satelitnya dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi T sama dengan K2 dibagi ln K2 per L, L-nya adalah brightness, L-nya itu adalah spektra radian, kemudian ditambah 1. Nah, tetapi jika misalkan kita sudah melakukan kita menggunakan data level 2, maka data kita itu sudah brightness temperature, sehingga kita bisa lanjut ke yang kanan ini. Jadi selanjutnya itu adalah kita lakukan estimasi land surface temperature menggunakan metode single channel sebagai berikut. Jadi ini rumusnya cukup panjang ya, LST sama dengan gamma dan seterusnya, di mana beberapa faktor kayak misalkan di sini membacanya gimana nih, pi ya, pi 1, pi 2, pi 3 itu didapatkan dari parameter koreksi atmosfernya. Jadi di sini ada sebuah proses pengubahan data di sensor, at sensor ke data di permukaan. Ini rumusnya seperti ini. Nah, suhu permukaan tanah, jadi data land surface selanjutnya ya, kalau kita perhatikan di sini kita memerlukan LSE namanya, land surface emissivity ya. Land surface emissivity untuk bisa mendapatkan LST-nya. Jadi ini ada epsilon, itu emisivitas permukaan tanah atau LSE. Nah, ini LSE-nya ini didapat dari apa? Kita bisa dapatkan dari NDVI dengan menentukan ambang batas untuk tiap jenis permukaan. Ini adalah rumus dari emissivity-nya, di mana emissivity EV lambda itu emisivitas vegetasi, kemudian IS lambda itu adalah emisivitas tanah. Kemudian
PV itu adalah NDVI dikurangi NDVI soil, kemudian dibagi NDVI vegetasi kurangi NDVI soil kuadrat. Ini adalah proportion of vegetation. Nah, biasanya NDVI-S untuk yang soil itu adalah 0,2, kemudian yang NDVI-V itu adalah 0,5. Seterusnya, jadi kita bisa dapatkan emisivitasnya dari ini. Nah, yang penting di sini itu adalah mungkin banyak sekali dari kita yang tidak bisa atau lupa melakukan koreksi atmosfer terhadap data temperatur. Mengapa? Karena memang koreksi atmosfer untuk data temperatur ini jarang dilakukan. Jarang dilakukan karena memang beberapa tool yang tersedia itu tidak bisa untuk apa namanya, untuk memproses data di atas 4 nanometer ya, 4 mikrometer ya. Itu tidak bisa kita lakukan, atau 4000 nanometer itu nggak bisa. Padahal land surface temperature itu atau data temperatur itu dia di kanal thermal infrared ya, di atas 10.000 nanometer. Sehingga perlu ada tool lain yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan koreksi atmosfer. Dan di sini untungnya ada toolnya, jadi NASA menyiapkan tool untuk melakukan koreksi atmosfer khusus pada panjang gelombang thermal infrared. Jadi kita bisa tinggal login, masuk saja ke website ini, kemudian nanti ada beberapa data yang diminta dan kita akan mendapatkan parameter koreksi atmosfernya. Jadi modelnya seperti ini, jadi kita akan masukkan tahunnya, tahun perekaman ya, bulannya, kemudian harinya, kemudian jamnya, kemudian menitnya jam berapa, kemudian lokasinya di mana. Kemudian kita juga akan menentukan atmospheric profile-nya, kita akan menggunakan yang mana. Kita bisa menggunakan use interpolated atmospheric profile for given latitude long, itu kita bisa gunakan itu saja sehingga dia melakukan interpolasi untuk wilayah kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita tentukan nih, kita menggunakan summer standard atmosphere for upper atmospheric profile atau menggunakan winter. Ini kita tentukan. Jadi data kita ini akan menggunakan yang mana. Ini sebenarnya yang banyak dipakai ini adalah ketika kita berada di lintang-lintang tinggi ya. Ini untuk di kita dia tidak terlalu ngefek karena apa namanya, lokasi kita di pertengahan, di ekuator. Kemudian kita bisa pilih apakah data yang kita proses ini adalah Landsat 8, 7, dan sebagainya. Di sini kita bisa isi. Kemudian kita bisa isi juga altitude-nya, ketinggian dari datanya, data yang direkam itu ketinggian tanahnya berapa gitu ya. Ini satuannya kilometer. Jadi kalau misalkan data-data di tepi pantai misalkan itu ya kita bisa isi 0 ya. Kemudian temperatur pada saat itu berapa, kemudian pressure-nya itu berapa, kemudian humidity ya, humidity atau kelembapannya berapa. Nah, baru kita akan calculate. Nanti begitu kita calculate, kita masukkan nama email kita, alamat email kita, maka kita akan dikirimi hasil penghitungannya. Jadi ini modelnya, termasuk atmospheric profile-nya itu akan dikirimkan ke kita gitu ya. Baik, selanjutnya adalah itu untuk yang LST. Jadi dengan mendapatkan data yang tadi kita bisa menghitung land surface temperaturnya. Kemudian yang bagian yang kedua adalah indeks kekeringan. Jadi di sini rumusnya sederhana sebenarnya, tetapi untuk memproses rumus ini itu cukup kompleks ya. Jadi dia misalkan salah satu metodenya itu adalah VTCI di sini ya. Itu dia adalah metode penghitungan indeks kekeringan yang melibatkan dua data utama, yakni data LST dan data NDVI ya, NDVI. Jadi seperti di gambar yang kanan ini, jadi data kita kalau kita plot antara NDVI dan LST dalam Kelvin itu dia akan membentuk apa namanya, membentuk model seperti ini. Jadi akan ada bagian yang menjadi warm edge, kemudian ada yang cold edge. Jadi yang atas ini adalah sisi hangatnya, yang bawah ini sisi dinginnya. Dan di sini kalau kita perhatikan LST NDVI max dan LST NDVI min itu
diproses dengan melakukan pembuatan, regresi linear. Jadi di sini ada A plus B kali NdVie dan A aksen plus B aksen NdVie. Nah, A dan B dan A aksen dan B aksen ini kita dapatkan dari regresi linear di sisi warm-nya dan di sisi cold-nya. Jadi kita perhatikan di sini misalkan contohnya ketika saya membuat scatter plot untuk yang LST dan NdVi modelnya seperti ini, sehingga di sisi warm-nya saya bisa buat regression linear regression di sini, sehingga saya dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Di sisi cold-nya juga bisa dibuat seperti itu. Jadi di sini akan saya dapatkan A aksennya 22,222, kemudian B-nya itu adalah B aksennya adalah 334,89, sehingga dengan memasukkan A dan B tadi, A, B dan A aksen, B aksen tadi, kita akan bisa menghasilkan peta kekeringan. Ini contohnya di Surabaya, secara cepat kita bisa buat seperti ini adalah merah-merah ini adalah daerah-daerah yang kering ya, daerah-daerah yang kering, sementara yang warna lain sampai yang biru itu adalah yang basah. Nah, kita bisa lihat nanti di sini ada 2 artikel yang ditulis oleh Mas Muzaki ya, bisa dilihat bagaimana cara membuat suhu permukaan tadi ya. Ada 2 artikel terkait yang bisa bisa dibaca nantinya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.